Shalom sahabat BSJD yang saya kasihi dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025. Saya Pendeta Jaka STH yang bertugas melayani di Jemaat Bukit Bakung, Resort GKI Hanua Raman. Akan membagikan renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKI, yaitu dalam kitab Yeremia 50 ayat 17 sampai 20. Namun saya hanya akan membacakan ayat ke-17 sampai ayat yang ke-19 saja. Israel adalah seperti domba yang dicerai beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Dalam Yeremia 50 ayat 17-20 mengisahkan bagaimana bangsa Israel yang telah dicerai-beraikan oleh bangsa Asyur. Bahkan tidak hanya dicerai-beraikan, tetapi juga dilumat oleh Raja Babel. Namun bangsa Israel tidak dibiarkan Tuhan begitu saja, tapi Tuhan tolong dan pulihkan dari kehancuran itu. Ada sebuah desa kecil, tinggal seorang pembuat tembikar tua atau pembuat pas, tumis pas bunga dan pas jenis lainnya. Ia terkenal sebagai seorang yang bijaksana dan sangat terampil dalam bekerja. Ia terkenal mampu membuat pas bunga yang indah dari tanah liat yang biasa. Suatu hari seorang pemuda datang membawa pas yang tua. Pas tua atau pas bunga yang sudah lama. Dan pas itu dalam keadaan pecah berkeping-keping atau dalam keadaan rusak parah. Lalu pemuda itu sambil menyerahkan pas yang pecah berkeping-keping kepada sang pembuat tembikar, sambil ia berkata, "Ini warisan dari ibuku." Ketika ia mengucapkan kata itu dan menyerahkan pas tua itu, matanya berkaca-kaca, bahwa menunjukkan bagaimana ia sangat sedih, yang merasakan kesedihan yang mendalam karena pas tua yang seakan-akan seperti sudah tidak ada harapan untuk bagus dan kembali semula. Seketika itu juga dia bertanya, "Bisakah engkau memperbaikinya?" Orang tua itu tersenyum lembut, "Bawalah kepingannya ke sini." Pemuda itu ragu, tapi ia berkata, "Tapi ini terlalu rusak, tidak mungkin kembali seperti semula." Mendengar itu, sang pembuat tembikar tidak menjawab, tapi dia terdiam dan ia mulai bekerja. Pertama-tama ia mengumpulkan pecahan pas tua itu, lalu mencucinya dan kemudian menyusunnya secara perlahan. Namun ia tidak menyembunyikan retakan daripada pas tua itu. Justru ia mengisi retakan itu dengan emas cair, sehingga setiap retakan itu memancarkan kilauan emas yang indah. Ketika pas tua itu selesai diperbaiki, si pemuda tertegun melihat hasilnya dan sambil berkata, "Ini lebih indah dari sebelumnya." Sang pembuat pas berkata kepada pemuda itu, "Retakan-retakan itu biarlah menjadi kisahnya. Aku tidak menghapus bekas-bekas retakan itu, tapi aku memulihkannya dengan kemuliaan." Dari cerita ini, sama halnya dengan kisah bangsa Israel. Ketika mereka dicerai-beraikan oleh bangsa Asyur, bahkan diremukkan sampai ke tulang-tulang oleh Raja Babel, namun Tuhan menolong mereka. Tuhan memulihkan bangsa Israel. Bahkan kata Tuhan, Tuhan mengembalikan mereka kepada padang rumput, bahkan mereka memakannya di atas Karmel dan di Basan.
Ini mau menggambarkan bagaimana bahwa Allah memulihkan mereka. Allah memulihkan bangsa Israel yang tadi tercerai beraikan, yang tadi telah rusak. Allah pulihkan sehingga kembali menjadi milik Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini ada dua makna yang ingin disampaikan kepada kita. Pertama, ketika kita merasa sangat hancur, sering kita merasa tidak ada lagi harapan mendapat kepulihan total. Padahal justru Tuhan akan pulihkan lebih dari yang kita bayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan kita seringkali masalah itu membuat kita menjadi putus asa dan tidak berdaya. Ternyata dengan adanya masalah itu, justru Tuhan mau memodifikasi hidup kita lebih baik dari yang sudah baik menurut ukuran kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan dan dengarkan bersama-sama. Tadi Tuhan, biarlah firman-Mu itu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh kami simpan, dan tidak hanya kami simpan, tetapi juga kami terapkan dan lakukan, dan boleh memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam segala aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan senantiasa boleh menjaga, melindungi, dan memberikan kami kebijaksanaan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.